SMP. Kalau nak pindah ke SMA, harus pilih tempat tu boleh. Tak. Alhamdulillah sudah nyebrang dari Tanjung Pinang. Kami setelah sampai ke Pulau Penyengat Sri Indra Sakti, yang mana pada hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah Emporium Melayu di Negeri Segantang Lada. Yang mana Pulau Penyengat ini banyak sekali menyimpan sejarah Melayu Islam, yang mana tempat yang pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Penyengat. Peninggalan salah satu peninggalan sejarah yaitu berupa Masjid Penyengat ini, yaitu peninggalan Riau Lingga tadi. Kalau kita di dalam pembelajaran, supaya anak-anak didik kita juga melihat langsung bukti, ya, yang bukti secara kontekstualnya adalah Masjid Penyengat ini, terutama untuk para peserta didik kita ataupun tenaga pengajar atau guru, untuk dijadikan sebagai sumber belajar di dalam memperkenalkan sejarah-sejarah lokal atau sejarah-sejarah daerah. Nah, selain peninggalan-peninggalan tadi, juga jangan lupa oleh kita adalah kuliner-kuliner daerah seperti yang terlihat di pinggir-pinggir jalan untuk menuju ke masjid. Ini juga menjadi suatu warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Ini adalah gapura untuk memasuki komplek dari Masjid Penyengat yang merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Riau Lingga tadi. Yang mana Masjid Pulau Penyengat ini bukan hanya sekedar peninggalan dari Kerajaan Riau Lingga yang notabene tadi Melayu Islam. Ini juga bagi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan-wisatawan asing juga dijadikan sebagai, Pulau Penyengat ini dijadikan sebagai wisata religi, tempat wisata religi, terutama adalah Masjid Penyengat. Nama lengkap dari masjid ini adalah Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Ini kita akan mencoba berkeliling. Dan tidak jauh dari Masjid Sultan Riau, sekitar 70 meter, ini juga terdapat komplek pemakaman yang memiliki ornamen yang sangat indah. Ini adalah komplek makam Raja Hamidah atau Engku Putri Permaisuri dari Sultan Mahmud Shah III Riau Lingga pada tahun 1760 sampai 1812. Adapun di dalam komplek pemakaman ini itu ada makam dari Raja Ahmad, yaitu seorang penasehat dari kerajaan, kemudian juga Raja Ali Haji, yaitu pujangga kerajaan, Raja Abdullah Riau Lingga yang ke-9, dan Raja Aisyah, yaitu seorang permaisuri. Baiklah, kita sedikit bergeser ya, memasuki gerbang dari komplek makam ini. Ini juga terdapat adalah makam pahlawan nasional. Ini tidak asing bagi kita, yaitu Raja Ali Haji yang terkenal dengan Gurindam 12. Baiklah, kita akan bergeser menuju ke Raja Ali Haji. Baiklah, ini saya sekarang berada di makam dari Raja Ali Haji, yang mana beliau ini lahir pada tahun 1808 dan meninggal pada tahun 1873. Dan Raja Ali Haji ini juga terkenal dengan pengarang dari Gurindam 12 yang mungkin tidak asing bagi kita, merupakan satu warisan budaya Pak Benda. Baiklah, kita bergeser ke samping dari makam Raja Ali Haji tadi. Di dalam komplek utama dari pemakaman ini itu terdapat ada makam Tengku Aisyah dan Raja
Haji Abdullah. Haji Abdullah. Kemudian kita bergeser ke depan. Ini terdapat juga makam Raja Hamidah atau Empu Putri yang wafat pada tanggal 12 Juli tahun 1844. Kemudian kita bergeser ke depan sedikit. Ini adalah makam dari Raja Hamidah atau Empu Putri yang wafat pada tanggal 12 Juli 1844. Oke, Raja Hamidah atau Empu Putri yang wafat pada tanggal 12 Juli 1844 ini sangat memegang peranan penting ya pada kerajaan. Beliau adalah pemegang regalia pada kerajaan itu. Sedikit cerita tentang regalia. Ya, regalia ini adalah pusaka-pusaka pada kerajaan apabila ada kegiatan penobatan tanpa dari ala-ala pusaka tersebut itu penobatannya tidak dikatakan tidak sah. Kita bergeser ya. Seperti kita lihat di dinding-dinding terukir di dinding-dinding dari komplek pemakaman ini adalah isi dari Gurindam 12. Dari pemakaman ini kita akan melanjutkan kepada selain komplek utama dari pemakaman ini juga terdapat makam dari keluarga Raja Ali Haji seperti yang terlihat di depan saya. Hari ini kita selesaikan eksplor kita, berhenti di Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat dengan ditutup dengan sholat asar berjamaah. Gimana sholatnya, Bu? Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan hari ini untuk bisa sholat di masjid yang memiliki historis yang luar biasa. Bu Dian, kenapa warnanya kuning, Bu Dian? Kenapa warna kuning dari Masjid Raya Sultan Riau Penyengat ini? Warna kuning itu didapat dari warna telur, sedangkan untuk perekatnya adalah dari putih telur. Kita tadi sholat asar berjamaah, alhamdulillah kita mendapat kesempatan diberikan Allah hari ini anugerah sholat berjamaah, sholat asar di sini. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa buat saya. Jadi hari pertama ada siap, Bu? Besok lagi? Ya. Kita kunjungi juga situs-situs yang lain.
Hari pertama baru nih. Besok hari kedua. Explore lagi. Hari kedua. Ya, hari kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bella. Tepatnya pada hari kedua bersama saya kembali menelusuri jejak Emporium sejarah di Pulau Penyengat. Kami sekarang sedang berada di pelabuhan Kota Tanjung Pinang. Ini salah satu akses untuk menuju Pulau Penyengat. Akses untuk menuju Pulau Penyengat bisa kita gunakan, salah satu yaitu kapal mesin, yaitu atau perahu mesin. Ya, ini salah satu akses yang bisa kita gunakan untuk menjangkau Pulau Penyengat, ya, yaitu dari pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang. Untuk menaiki kapal mesin ini untuk menuju Pulau Penyengat itu harus menunggu dulu, antrian dulu. Masyarakatnya berjumlah 15 orang. Pulau Penyengat ini bisa ditempuh dengan menumpangi kapal mesin yang mana masyarakat setempat menyebutnya yaitu Kumpas. Ini salah satu pelabuhan yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk menuju Pulau Penyengat. Dari Komplek Makam Engku Putri Raja Hamidah, kita akan menuju situs berikutnya. Situs berikutnya itu Prigi Putri, yang mana Prigi Putri itu berjarak dari Komplek Makam Raja Hamidah itu lebih kurang 500 meter. Situs Prigi Putri itu yaitu terdapat di Kampung Bulang. Nah, ini kita akan memasuki Kampung Bulang. Setelah berjalan lebih kurang 90 meter dari Masjid Raya, sampailah kita di situs Prigi Putri. Nah, Prigi Putri ini adalah salah satu sumur peninggalan Kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat yang dibangun pada abad ke-19. Nah, pada masa lalu bangunan ini mempunyai pintu berkunci sehingga masyarakat juga mengenal dengan Prigi berkunci, ya. Nah, kemudian Prigi ini adalah bagian dari istana yang lama yang pernah berdiri di Kampung Bulang, yaitu Pulau Penyengat pada masa lalu, dan kemudian dipergunakan untuk tempat mandi bagi keluarga istana. Ini buktinya Prigi Putri yang saya sampaikan tadi. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sejarah, Prigi Putri ini yaitu digunakan oleh masyarakat Kampung Bulang ini sebagai sumber kehidupan. Ya, ini yang bisa pembelajaran yang bisa kita ambil. Situs Prigi Putri ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 112 M 218.
Perigi Putri kita bergeser lebih kurang 200 meter, kita akan menuju ke situs berikutnya, yaitu situs Gedung Mesiu. Dan di sekitar Gedung Mesiu juga terdapat situs komplek yang di Pertuan Muda Riau Lingga 7, yaitu Raja Abdurrahman. Gedung Mesiu ini yaitu bangunan ini adalah satu-satunya gedung Mesiu pada zaman Kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat ya, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan gudang penyimpanan mesin Mesiu pada saat itu. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sejarah, situs Gedung Mesiu ini adalah salah satu bukti sumber sejarah, yaitu sumber benda. Nah, kemudian dulu persenjataan yang digunakan zaman dulu yaitu salah satu adalah meriam. Untuk menghidupkan meriam itu yaitu menggunakan bubuk Mesiu. Di sinilah tempat penyimpanan satu-satunya tempat penyimpanan bubuk Mesiu, peninggalan dari Kerajaan Riau Lingga. Nah, Gedung Mesiu ini adalah dibangun pada zaman yang di Pertuan Muda adalah Raja Abdurrahman 7, yaitu yang dibangun pada tahun 1832 sampai 1844. Ini kita berkeliling sedikit di samping gedung. Gedung ini tadi adalah Gedung Mesiu. Ini di sini hanya tempat penyimpanan bubuk Mesiunya saja. Sedangkan meriamnya berada di situs berikutnya, itu di Bukit Kursi yang nanti akan kita sampai ke sana. Dari Gedung Mesiu bergeser sedikit lebih kurang 90 meter naik ke atas bukit. Ini kita akan masuk kepada komplek makam Raja Abdurrahman yang di Pertuan Muda Riau Lingga 7. Raja Abdurrahman yang di Pertuan Muda Riau 7 dalam Kerajaan Riau Lingga yang memerintah pada tahun 1832 Masehi hingga tahun 1844 Masehi. Beliau menggantikan ayahnya Raja Japar. Kita akan menuju Bukit Kursi. Di sana ada situs meriam ya. Setelah dari komplek makam Raja Abdurrahman tadi, ini bergeser lebih kurang 200 meter ke atas ya. Ini kita akan menuju situs berikut. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan di Benteng Bukit Kursi. Benteng ini sebenarnya dibuatnya itu pada masa Sultan Mahmud Riyad Shah. Kalau tidak salah itu pada saat Perang Teluk Riau 1 maupun Perang Teluk Riau 2. Nah, ini adalah contoh dari meriam. Inilah yang tadi gudang penyimpanan bubuk Mesiu ini ada di bawah tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Ini di Bukit Kursi ini situs yang salah satu situs yang kita sampaikan tadi, yaitu tentang meriam. Kalau kita lihat dari posisi meriam ini sendiri, ini tempat memasukkan bubuk Mesiu tadi. Ini kalau kita lihat ke depan, ini posisinya kalau seandainya di depan itu ada
kapal musuh itu tepat sasaran gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi pembelajaran sejarah, tepatnya di materi kelas 11, yaitu materi kolonialisme, yang terdapat di buku sejarah itu Benteng Rotterdam di Makassar. Nah, Pulau Penyengat juga memiliki benteng, yaitu Benteng Bukit Kursi, yaitu merupakan benteng peninggalan Kerajaan Riau Lingga. Nah, saya sudah berada di depan di bangunan balai adat, ya balai adat. Terima kasih banyak. Ini bersama dengan saya sekarang kita berada di Balai Adat Melayu, ya. Ini saya sengaja memakai kostum pakaian adat Melayu. Sengaja memilih warna kuning, ciri khas Melayu. Ini adalah pelaminan. Biasa pelaminan yang sebelah sini ini untuk duduk kedua orang tua. Sedangkan kita bergeser sedikit ke sebelah sini. Ini adalah tempat duduk pengantin, ya, pengantinnya di sini. Kemudian juga bergeser ke sebelah kanan. Kemudian kita kami akan memperkenalkan situs berikutnya, itu Tapak Rusadia Club dan Percetakan, yang mana Tapak Rusadia Club dan Percetakan ini dibangun pada sekitar tahun 1890 Masehi, ya. Ini perkumpulan cendekiawan yang bernama Rusadia Club Riau Pulau Penyengat, didirikan di Pulau Penyengat. Di tapak situs inilah pernah berdiri gedung Rusadia Club dan kantor percetakan milik Kerajaan Riau Lingga yang mencetak sejumlah karya penulis Riau Lingga dari kalangan anggota Rusadia Club Riau Pulau Penyengat. Jika kita kaitkan dengan materi pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11, tepatnya di materi pergerakan nasional, mungkin peserta didik kita hanya populernya kenal dengan berdiri pada tahun 1908. Kepulauan Riau juga punya perkumpulan para cendekiawan yang kita kenal dengan Rusadia Club. Rusadia Club ini dibentuk pada tahun 1902 Masehi, yang mana dipimpin oleh sebagai presidennya yaitu Tengku Abdul Qadir sebagai presidennya, sedangkan anggotanya ada Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam, Raja Abdurrahman Kecik, dan lain-lain. Ini mereka sangat gigih sekali menentang politik kolonial Belanda terhadap Kerajaan Riau Lingga ketika pemerintah kolonial Belanda memakzulkan Sultan Riau Lingga. Nah, bisa kita lihat sebelah kiri saya, ini adalah tapak dari Rusadia Club. Ini masih ada bangunannya. Nah,
Nah, dari Rusdia Club bergeser kita sedikit ke sebelah kanan saya, sekitar 10 meter, berjarak sekitar 10 meter. Kita akan menuju ke komplek pemakaman Raja Haji Fisabilillah. Setelah naik bukit lebih kurang berjarak 150 meter, sampailah kita di tempat komplek makam Raja Haji Fisabilillah. Di sini juga sebelah kiri saya juga terdapat ini makam Habib Syekh bin Alwi Assegaf, yang mana Habib Syekh bin Alwi Assegaf ini adalah perantau Arab dari Hadramaut yang datang ke Pulau Penyengat dan menjadi guru agama. Beliau adalah sosok yang disegani karena ketinggian ilmu agama. Nah, sebelah kanan saya ini adalah komplek makam Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda Riau keempat. Yang mana Raja Haji Fisabilillah ini adalah yang di Pertuan Muda Riau 4. Beliau adalah putra Opu Deng Celak dengan Tengku Puan Mandak binti Sultan Abdul Jalil yang memerintah pada tahun 1777 sampai 1784. Nah, Raja Haji ditunjuk sebagai pemimpin perang dari pihak Kerajaan Riau Johor untuk menentang kolonial Belanda. Sekarang saya berada di depan makam Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda Riau keempat yang lahir pada 1727 sampai 1784. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai tokoh untuk suku Bugis dan suku Melayu pada Kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang. Yang mana kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sejarah ya, Raja Haji Fisabilillah ini salah satu pahlawan nasional dari Kerajaan Riau Lingga. Ini perlu kita teladani, yaitu nilai-nilai karakter yang beliau tinggalkan sama kita, yaitu salah satu adalah religius, kemudian kegigihan beliau, ketangguhan beliau di dalam mempertahankan Kerajaan Riau Lingga dari serangan kolonial Belanda. Atas jasa dan pengorbanannya, Raja Haji Fisabilillah ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, dari makam Raja Haji Fisabilillah ini, dalam menelusuri Emporium Melayu, kita akan berakhir di Masjid Raya Sultan Riau. Nah, dari komplek makam Raja Haji Fisabilillah tadi kita menuju ke masjid, berakhir di Masjid Raya Sultan Riau. Kalau kita kaitkan dengan materi pembelajaran, ini termasuk kepada salah satu sumber pembelajaran, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jika dalam buku kita mengenal hanya kebesaran dari Masjid Demak, kemudian juga Masjid Menara Kudus. Nah, di Kepulauan Riau juga memiliki Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat ini. Demikianlah kegiatan kuliah kerja lapangan kami berakhir di Pulau Penyengat. Pesan kami untuk para peserta didik di sini, terutama guru-guru sejarah yang mengajar di Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya, lebih lagi untuk memberikan contoh-contoh yang mengeksplor sejarah lokal sendiri supaya peserta didik kita lebih dekat dengan sejarah-sejarah daerahnya, seperti contoh yang ada di dalam YouTube kami atau dalam video kami sebelumnya.
sebagai penutup rangkaian kegiatan KKL kami, tidak elok rasanya kalau kita tidak menutup dengan pantun. Jadi saya akan membacakan sebuah pantun. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit, beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tapi bukan tahu masih di mana? Nah, dan mau mulai tulis macam itu. Oh, ada di bawah. Tempat yang apa tuh? Sungai Buloh, Sungai Buloh, Penubu depan. Penubel di seberang Jagur. Aduh. Dia macam ada jalan